and I know that you are true. And why should I call? Halo guys, kami dari kelompok sejarah negeri Ukurila akan membuat penelitian di negeri Ukurila. Ikutilah perjalanan kami.
Oke guys, sekarang kami sudah sampai di Ukurila. Mari saksikan perjalanan kami di Ukurila. Raja nama panjang. Bapak Raja itu nama Yakobus Yohanes Markus Hayam. Tanggal 24 Januari 1973. Jadi sini betul kan masukkan pertanyaan pertama adalah bagaimana sejarah awal terbentuknya pemerintah adat di negeri Ukurila? Sudah panjang, no? Panjang. Pemerintah bukan dari Ukurila ini, Ukurila negeri yang sekarang ini negeri yang ketujuh. Kalau yang asli memang dari Pulau Seram. Dulu kan Pulau Ibu. Seram kan dulu namanya Pulau Ibu. Jadi kita mendapat pertama itu di negeri Lehari sana. Yang sebelum kalau kita resminya adalah Lapangan Pucal itu. Itu ada di situ tempatnya yang pertama. Kalau yang sekarang ini negeri yang ketujuh. Sejarah itu panjang. Apa tanggung jawab utama seorang raja dalam mengaja data dan tradisi di negeri ini? Menjaga adat dan tradisi di negeri ini. Kalau adat tuh memang dari dulu turun temurun tuh kita menjaga itu. Contoh, adat zaman dulu tuh lebih bahaya daripada dari zaman sekarang, karena zaman sekarang canggih. No? Nah nanti Bapak Raja kan mau bikin pernet atau negeri tentang hukum adat dan sama sistem seperti dulu. No? Tadi yang berikut apa? Karena yang 1, 2, nomor 2 kan ada. Kalau adat antara pemerintah kota negeri dan pemerintah kota masih erat. Karena kemarin-kemarin kan kita ada pengukuhan Pak Wali Kota sebagai ketua adat Kota Ambon, Wali Upulati Kota Ambon. Itu di pengukuhan yang dilaksanakan oleh Watu Pati Kota Ambon, no? Atau sangat erat sekarang. Justru kita ada mau kerjasama dengan Kementerian Masalah Hukum Adat yang berada di khususnya di Kota Ambon. Jadi di sini kan ada 30 desa negeri, 22 negeri adat, dan 8 desa. Jadi itu yang Bapak Raja sampaikan, tetap ada hubungannya sangat erat untuk sekarang ini, loh. Pertanyaan nomor 4, apakah masih ada upacara adat khusus yang dipimpin langsung oleh raja hingga sekarang? Kita punya acara adat tuh ada. Yang pertama cuci negeri. Kita cuci negeri itu setiap
bulan Desember dari tanggal 13 sampai tanggal 16. Adat yang lain masuk rumah, masih minta tuh, masih ada itu. Itu raja dengan sendiri yang pernah aktif di adat tersebut. Lalu apa lagi Pak? Untuk yang selanjutnya, menurut Bapak sebagai raja, tentang apa yang dihadapi dalam melestarikan budaya dan adat di tengah perkembangan zaman. Kalau kita nih untuk melestarikan, contoh adat yang dulu yaitu di negeri itu kan budaya tuh, kita melestarikan itu. Untuk yang sekarang ini ya, tahun 2021 Bapak itu bikin festival sebentar itu ada budaya dari masyarakat dari zaman dulu yang kita bilang antar soton timba soton di pinggir pantai tuh itu budaya tuh. Kita betul sekarang lagi untuk budayakan seperti itu dan akan ada di dalam adat. Kalau yang cuci negeri itu adat. Emang di sini dulu banyak budaya-budaya tapi udah hilang paling banyak dulu. Ya, udah. Iya. Bapak, pertanyaan yang terakhir, apa pesan atau harapan Bapak untuk generasi muda agar tetap menghormati dan menjaga warisan adat negeri hukum? Kalau untuk sekarang untuk raja benar harus ada peraturan raja dan peraturan negeri untuk anak-anak masa yang zaman sekarang tuh. Contoh, Bapak saya bilang dulu Bapak Raya pulang sekolah tuh sempurna selamat siang banyak orang saya harus sebut satu-satu punya nama. Dulu, kalau sekarang kan saya itu salah sebenarnya. Kalau dulu kan kita harus lewat pulang sekolah lewat 5 orang kita harus sebut satu-satu punya nama. Selamat siang Bapak Raja, selamat siang. Semboleh kita selamat siang semua orang salah. Nanti kita mau diterapkan akan di dalam peraturan raja dan peraturan negeri untuk dalam tahun 2026. Itu. Jadi untuk ke depan untuk anak-anak sekarang nih, karena dunia sudah canggih, kebanyakan main HP tapi nanti kita yang secara adat kita harus simpan peraturan seperti itu. Ya. Nah, jadi itu saja dari kami. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat Pak. Boleh aja Pak. Ya, nanti untuk saudara nanti. Dengan Bapak. Atong kan dari sekolah kan ada suruh bikin lupa apa sejarah. Kulau kok bisa bantu betul. Apa yang patutnya? Sejarah Hah? ya. Mana tuh? Ini cewek itu masih ke kakak pertanyaan tapi katanya Opa punya nama. Oh iya, nama Opa, Opa Agus Tupan. Punya di Kurila tuh, asal dari Kurila. Tanggal Opa lahir tanggal Kurila, tanggal 25 November 1956. Bagaimana sistem pemerintahan adat di negeri Ukurila dijalankan sejak dahulu hingga sekarang? Ini pemerintahan negeri Kurila dijalankan dari kerajaan ya, dan diturunkan artinya yang dilaksanakan secara tradisional ya, turun temurun, yaitu tapi sekarang sudah berubah kan, sistem pemerintahannya sudah berubah tuh. Kalau sistem pemerintahan dulu tuh pemerintahan demokrasi primus inter pares, artinya pemimpin kepala ya, nah, pimpinan yang
Jadi kalau misalnya negeri ini siapa yang pertama datang, orang yang pertama menjadi kepala tanah, kepala adat gitu. Kemudian sistem pemerintahan yang berikut itu diatur penjajah, yaitu raja ya, orang kaya, mulai dengan orang kaya itu yang dia menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan tuan tanah melaksanakan tugas tugas adat, terus diubah lagi menjadi kepala desa, lalu jadi sekarang dari kembali kepada raja. Itulah sistem pemerintahan yang berjalan dari dulu ya. Jadi sistem pemerintahan dulu itu sistem yang dituakan. Jadi siapa yang sudah ditentukan, mata rumah yang telah ditentukan menjadi seorang pemimpin, yaitu turun temurun. Ya. Dan orang yang pertama itu dia yang menjadi kepala. Ya. Gitu ya. Ini Pak, pertanyaan kedua kita mau tanya, Ya. adakah upacara adat khusus yang masih dilakukan oleh masyarakat Kurila hingga saat ini? Upacara adat yang dilakukan sekarang ini kan setiap tanggal 14 Desember sampai beberapa hari itu kan yang dilaksanakan upacara cuci negeri itu Ya. di bulan Desember. Oke Pak. Ada lain-lain lagi mungkin. Ya. Bapak, kita mau tanya. Apa makna simbol-simbol adat yang sering digunakan dalam kegiatan adat di negeri ini? Simbol adat, Ya. misalnya simbol adat seperti yang ada, seperti ketumpuk simbol nih, pada salah waktu gitu kan, ya, dan pegang tangan. Ya. Jadi simbol adat yang ditulis di bawahnya, tulis Lopori Salua itu artinya begini. Itulah ketumpuk simbol adat yang sudah dari dulu, bahwa setiap selesai peperangan setiap kali selesai perang dengan negeri manapun, kampung manapun, sudah itu angkat pela. Jadi dilambangkan dengan parang, artinya perang, dan yang pegang tangan di bawah itu angkatnya angkat pela, Lopori Salua. Lopori Salua putih itu kumpul bersatu kembali. Nah, Risa itu perang. Jadi sesudah perang ketemu bersatu. Lopori Salua itu artinya dua pihak yang berperang, yang bermusuh toh gitu. Lopori Salua itulah pengertian dari Lopori Salua. Itulah ketumpu nama besar. Itu termasuk nama besar negeri Kurila, Lopori Salua. Ketumpu prinsip, punya moto ya. Jadi ketumpu punya orang Kurila punya moto itu harus perang dan harus berdamai. Jadi perang itu bukan saja pakai perang, tapi ketorang harus perang dengan ketom punya argumentasi, ketom punya kritik, ya toh, protes dan sebagainya. Itulah merupakan bentuk perang juga. Kalau ada yang salah, ketom harus protes, ya. Tapi sesudah itu ketom harus minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dan lain sebagainya, ya toh. Ya, itu prinsip moto yang telah ditanamkan, yang dipegang, dianut atau ya dihidupkan dalam, dan disitulah ketum keluar dari situ, ya tuh. Ketum pun negeri lama ada di situ, negeri tua ada di Holale, nah, sampai sekarang itu masih ada.
Apa lainnya? Untuk obat matanya nomor 4, gimana hubungan untuk dengan adat negeri-negeri lain? Oh, ketemu hubungan itu ada hubungan pela. Ketemu punya Kurila punya hubungan pela dengan negeri Kilang itu negeri pula dan itu pela tumpah darah ya. Itu tergolong dalam jenis pela tumpah darah karena itu perang. Tapi yang tadi Pak bilang bahwa setelah itu ada perdamaian yang ketemu selalu pakai lambang parang dan berjabat tangan itu ya. Maka, dan disitulah ketemu keluar dari situ ya tuh ketemu negeri lama ada di situ, negeri tua ada di Holale. Nah, sampai sekarang itu masih ada. Pak, ada satu pertanyaan lagi. Ya. Apakah ada perubahan besar dalam pelaksanaan adat atau tradisi Kurila sejak masa dahulu hingga masa sekarang? Perubahan itu tergantung sebetulnya terjadi dari ketumpung kesadaran itu ya tuh ya. Jadi sebetulnya orang tidak merubah keturang pun sistem adat, aturan, budaya itu, tapi keturang sendirilah yang merubah. Keturang terlalu tergiur dengan budaya-budaya modern, budaya barat, budaya ya, sehingga banyak keturang budaya, tradisi, kebiasaan yang ditanamkan orang tua atau leluhur nenek moyang kita itu akan hilang. Salah satu contohnya adat perkawinan. Adat perkawinan di Ukula ini sudah mulai hilang. Ya, kalau dulu pemuda Ukurila mengambil pemudi dari negeri lain itu harus datang, yang kita bilang harus minta ampun, bawa seperangkat adat ke sana dan minta ampun bagi keluarga perempuan. Nah sekarang sudah tidak ada lagi, sudah hilang ya gitu. Salah satu contohnya begitu. Apa lagi? Itu saja yang aku tanya. Oh, itu saja. Oh, iya. Itu sudah. Terima kasih, Pak. Oke.